Erik ten Hag mungkin anggap sepele kemampuan teknis McTominay, tapi dia punya etos kerja dan mental yang dibutuhkan. Setelah menyelesaikan salah satu comeback paling heboh dalam sejarah Manchester United melawan Brentford pekan lalu, Scott McTominay memutuskan untuk memberikan penghormatan kepada jiwa klub. Saya tidak bisa menjelaskan bagaimana perasaan saya mengenai gol kedua. Saya menonton film dokumenter David Beckham tadi malam dan Anda melihat sejarah dan orang-orang di belakang klub ini, kata pemain yang tidak diduga jadi pemenang pertandingan itu setelah mencetak gol pada menit ke-92 dan 96. Untuk itulah para pemain melakukannya. Cut di resepsi, petugas perlengkapan, semuanya sangat penting bagi kita semua untuk bersatu dan kita melakukannya untuk orang-orang. Saya sendiri adalah penggemarnya, jadi saya ingin melakukannya dengan baik. Itu adalah hal yang menyentuh dan sedikit aneh untuk dikatakan setelah mengubah kekalahan yang berpotensi menjadi bencana menjadi sebuah kemenangan. Namun hal ini juga menjadi pengingat akan pentingnya memiliki pemain lokal yang memahami nilai-nilai klub dan akan mematuhinya. Bagaimanapun juga, tim-tim terbaik United di era modern memiliki kemampuan perpaduan yang baik antara bintang-bintang kelas dunia yang diimpor dari tempat lain yang bisa membuat perbedaan dan pemain lokal yang selalu bisa diandalkan untuk memberikan segalanya saat mengenakan seragam merah. McTominay bermain di babak kedua dan penampilan heroiknya melawan Brentford bukan satu-satunya alasan United perlu lebih menghargainya. Tim United pemenang treble di mana Beckham menjadi bagiannya dan menginspirasi McTominay memiliki 6 pemain yang berasal dari akademi klub atau dikenal sebagai The Class of 92. Beckham, Ryan Giggs, dan Paul Scholes sangat bertalenta dan akan masuk ke sebagian besar tim top lainnya pada era tersebut. 3 lainnya, Nicky Butt, Gary, dan Phil Neville, lebih menonjol karena komitmen dan mentalitas mereka daripada keterampilan yang diberikan Tuhan. Dan mereka sama pentingnya bagi kesuksesan tim itu. Giggs, Scholes, dan Gary Neville masih ada ketika United memenangkan Liga Champions pada tahun 2008 dan mereka didukung oleh sesama lulusan akademi Darren Fletcher, John Oshie, dan Wes Brown. Skuad terakhir Sir Alex Ferguson sementara itu berisi Fletcher, Giggs, Scholes walaupun sudah melewati performa terbaiknya saat itu, ditambah Jonny Evans, Tom Cleverley, dan Danny Welbeck. Meskipun United terus memiliki pemain lokal di skuad tim utama mereka dan membanggakan statistik luar biasa karena memiliki 1 pemain di lapangan atau di bangku cadangan untuk setiap pertandingan sejak 1937, pengaruh akademi perlahan memudar sejak kepergian Ferguson. Louis van Gaal menyingkirkan Evans dan Welbeck bertentangan dengan kebijaksanaannya yang lebih baik dan timnya dibiarkan tanpa banyak koneksi dengan akar klub sampai Jesse Lingard dan Marcus Rashford muncul di musim keduanya. Itu mungkin bisa menjelaskan bagaimana timnya menggerakkan bola begitu lambat dari sisi ke sisi dan tidak memiliki dinamisme tim United di masa lalu. Jalur karir Lingard menunjukkan bahwa tidak semua pemain akademi memiliki karakter yang diharapkan klub. Begitu pula karena alasan yang sangat berbeda, Paul Pogba dan Mason Greenwood. Namun McTominay memiliki sikap yang patut dicontoh dan merupakan tipe pemain lokal yang perlu dipertahankan oleh United. Jose Mourinho bukanlah orang yang terlalu peduli dengan pemain akademi yang berdarah-darah, tapi dia sangat mengagumi McTominay, mempromosikannya dari tim junior ke tim utama pada Mei 2017. Setelah beberapa kali tampil di pertandingan-pertandingan yang tidak terlalu penting, Mourinho memasukkan pemain muda itu ke lini belakang, memainkannya sebagai starter saat bertandang ke Sevilla di leg pertama babak 16 besar Liga Champions pada Februari 2018 menggantikan Pogba. Mourinho sangat menyukai McTominay sehingga dia memutuskan untuk memberinya hadiah dadakan pada upacara penghargaan pemain terbaik pada akhir musim tahun itu. Memberikan gelandang itu tempat lilin mewah dan menjulukinya penghargaan Jose Mourinho. Setelah secara mengejutkan menurunkan McTominay di lini pertahanan dalam kekalahan di West Ham pada musim berikutnya yang menjadi musim terakhir Mourinho, sang pelatih memilih karakter McTominay setelah menerima kritik karena memilihnya.
Dia adalah karakter spesial, kepribadian spesial yang dibutuhkan sebuah tim di saat-saat negatif, kata Mourinho. Apakah pemain saya yang lain memiliki mentalitas seperti itu? Tidak semuanya. Setiap orang adalah orang yang berbeda. Scott McTominay adalah anak dengan keistimewaan. Karakternya sangat rendah hati, agresif dalam cara yang positif, berani, dia anak yang spesial. McTominay memuji pengaruh Mourinho dalam karirnya. Dia berkata pada tahun 2019, dia akan selalu memiliki tempat khusus di hatiku dan hati keluargaku. Karena dialah yang membawamu, dialah yang mempercayaimu, dialah yang percaya padamu. Penerus Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer, juga menilai tinggi McTominay. Dia menggambarkannya sebagai monster dan menjadikannya gelandang tengah pilihan pertama bersama Fred. Kemitraan McFred banyak dicemooh, namun jangan lupa bahwa poros lini tengah pemain internasional Skotlandia dan Brazil membantu United finish di 3 besar selama 2 musim berturut-turut. Satu-satunya hal yang terjadi sejak Ferguson pensiun. Ten Hag bagaimanapun datang ke United dengan ide berbeda tentang bagaimana dia ingin tim bermain, membayangkan sebuah tim jauh lebih nyaman dalam penguasaan bola dan mampu menggerakkan bola dengan lebih bebas dibandingkan di bawah kepemimpinan pendahulunya. McTominay tampaknya tidak memenuhi standar yang diharapkan dari para gelandangnya. Sejak pelatih asal Belanda itu mengambil alih United, McTominay hanya tampil 16 kali sebagai starter di semua kompetisi. Sebaliknya, Casemiro telah menjadi starter dalam 54 pertandingan dan akan lebih sering menjadi starter seandainya ia tidak terkena larangan bermain selama 8 pertandingan. Dan kenyataannya, McTominay adalah salah satu dari beberapa pemain yang bersedia dijual Ten Hag di musim panas dengan harga yang pantas. Pada akhirnya hanya West Ham yang menunjukkan minat nyata untuk mengontraknya. Namun hanya menawarkan 30 juta, sekitar 10 juta di bawah penilaian United. Ten Hag terus menggunakan McTominay dengan hemat setelah jendela transfer ditutup, tapi sekarang dia tampaknya bersedia menerima kualitas lain dari sang gelandang. Ketika ada harga yang tepat, maka setiap pemain punya harganya, tapi dia punya nilai yang besar, sportif dan juga ekonomi, kata Ten Hag pada hari Sabtu. Dia adalah Manchester United dalam segala hal dan hatinya, jadi dia bermain untuk lencananya. Dia memberikan hidupnya. Setiap menit dia akan berjuang untuk pertandingan, para pemain yang Anda butuhkan dalam skuad. Dengan sejumlah pemain pilihan pertama cedera dan banyak pemain andalan musim lalu memudar dengan cepat, ada peningkatan kebutuhan akan kerja keras McTominay. Dan semakin banyak peluang baginya untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain sebagai starter. Saat ini dia akan mewakili peningkatan pada Casemiro yang ditarik keluar di babak pertama melawan Brentford. Ten Hag menjelaskan bahwa dia mengaitkan Casemiro dengan Christian Eriksen karena dia menginginkan lebih banyak sepak bola. Ungkapan tersebut sedikit hilang dalam terjemahan dan tidak terlalu memberatkan Casemiro karena kedengarannya. Pelatih asal Belanda itu bermaksud bahwa ia menginginkan permainan yang lebih ekspresif dan umpan-umpan menyerang yang lebih rumit. Memang benar, bukan hanya permainan sepak bola yang kurang dari permainan pemain Brazil ini, ia juga benar-benar kehilangan kecepatan, salah mengatur umpan-umpan pendek dan tackle-tackle, termasuk melakukan keduanya dalam waktu yang sama menjelang gol pembuka Matthias Jensen. Tak terkecuali pertandingan melawan Brentford, Casemiro berada dalam kondisi yang menurun sepanjang musim. Dia hanya memberikan 2 penampilan yang mengesankan di Burnley dan di pertandingan Piala Carabao bersama Crystal Palace. Dan tentu saja bisa beristirahat. McTominay akan menawarkan kaki yang lebih segar meskipun pengalamannya kurang elit. McTominay bisa bermain bersama Eriksen yang memiliki visi passing yang bagus tetapi kurang memiliki stamina, atau bisa juga bermitra dengan Sofyan Amrabat yang memiliki banyak kualitas teknis dan kinerja serta tenaga yang ternama. Sebagai alternatif, McTominay dapat bermitra dengan Casemiro di lini tengah, menawarkan lebih banyak dukungan kepada pemain Brazil itu daripada yang bisa dilakukan oleh pemain seperti Mason Mount dan Bruno Fernandes sejauh ini, memberi United basis yang lebih kuat untuk diajak bekerja sama.
McTominay telah bermain sebagai gelandang canggih untuk tim nasionalnya sejak dimulainya kualifikasi Euro 2024 dan dengan hasil yang menakjubkan. Dia telah mencetak 6 gol dalam 5 pertandingan, menjadikannya pencetak gol terbanyak kedua di kualifikasi bersama rekan setimnya di United, Rasmus Højlund, dan hanya tertinggal dari Romelu Lukaku. Performa produktif McTominay telah membawa Skotlandia ke ambang lolos ke kejuaraan Eropa. Mereka memimpin grup A yang menakutkan, berisi juara Eropa 3 kali Spanyol serta Norwegia yang memiliki Martin Odegaard dan Erling Haaland. Jika mereka terhindar dari kekalahan dari Spanyol atau Norwegia gagal mengalahkan Siprus, maka Tartan Army akan menjadi tim pertama yang lolos ke turnamen tahun depan di Jerman. McTominay memainkan peran lanjutan dalam formasi 3-4-2-1 Steve Clarke, maju bersama John McGinn dari Aston Villa dengan Callum McGregor dan Billy Gilmour menjadi jangkar di lini tengah di belakang mereka. Anehnya, pelatih Skotlandia itu biasa memainkan McTominay di lini pertahanan. Namun setelah melihatnya mencetak 2 gol menakjubkan melawan Leeds untuk United hampir 3 tahun lalu, Clarke bertanya-tanya apakah pemain bintangnya itu terbuang sia-sia di lini pertahanan dan merasa terdorong untuk mencarikannya peran lebih jauh ke depan. Ten Hag sepertinya tidak akan meninggalkan formasi 4-2-3-1 yang biasanya hanya untuk mengakomodasi McTominay, tapi dia bisa menukar pemain Skotlandia itu dengan Fernandes yang tampil bagus di peran yang lebih dalam musim lalu ketika Casemiro diskors. Fernandes juga mengalami masa sulit saat bermain di posisi nomor 10, jadi perubahan bisa memberikan manfaat baginya dan memungkinkan McTominay menunjukkan apa yang bisa dia tawarkan lebih jauh ke depan. 2 gol McTominay melawan Brentford membawanya ke puncak daftar pencetak gol United di Liga Primer bersama Fernandes. Meski hanya bermain 185 menit berbanding 720 menit yang dimiliki pemain asal Portugal itu, ketajaman yang sangat kurang dimiliki United musim ini. Ten Hag mengakui setelah pertandingan melawan Brentford bahwa United belum menunjukkan cukup keinginan untuk menjalani sebagian besar musim buruk mereka. Ini tidak mudah dalam sepak bola, yang penting adalah makan atau dimakan, katanya. Terlalu sering di paruh pertama musim ini kami dimakan oleh lawan yang lebih lapar. Ini tidak mungkin terjadi, ini harus diubah. Siapa yang lebih baik dari pemain lokal seperti McTominay yang memimpin penyetelan ulang? Saya pikir jika Anda adalah penggemar Manchester United, Anda tahu bahwa Scott akan selalu mencintai klub ini dan akan selalu berjuang untuk tempatnya, kata Diego Dalot. Dia adalah pemain yang selalu dapat Anda andalkan, tidak peduli apakah dia menjadi starter setiap pekan atau berada di bangku cadangan dalam beberapa pertandingan. Dia selalu masuk dan berusaha memberikan yang terbaik untuk tim. Dalot menyampaikan poin penting, meskipun tidak banyak penggemar United yang menganggap McTominay sebagai pemain favorit mereka, hanya sedikit pemain dalam skuad yang cukup mencerminkan semangat klub. Hal ini terlihat jelas dalam wawancara sang gelandang pasca pertandingan. Setelah memberikan penghormatan kepada Beckham dan Kat pada sambutannya, dia berbicara tentang perlunya untuk selalu terus maju, seperti yang dia lakukan ketika United berjarak 4 menit dari bencana. Jangan pernah menyerah kawan, jangan pernah menyerah. Apapun situasi hidupmu, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, kata McTominay. Di klub sepak bola ini, Anda dituntut untuk tidak melakukan hal itu. Saya dibesarkan di sini sejak saya berusia 5 tahun dan saya tahu itu lebih baik dari siapapun.